Hai pemirsa, apa kabar? Pemirsa WPI TV tentunya saat ini Anda sedang menyaksikan Figur. Ini WPI TV tentunya. Nah, selama 30 menit ke depan nih bersama saya Tommy Prastyo, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu sosok figur nih di Pekalongan yang punya cerita yang inspirasional, yang punya hal yang patut dijadikan sebagai motivasi buat kita gitu. Nah, di awal segmen tadi kita udah sama-sama ya lihat VT, kita ada cuplikan tadi tentang apa ya coba tadi ayo. Ada yang tahu pasti Rana Pekalongan udah pada tahu itu apa. Tadi itu ada satu tempat di mana di situ menjual berbagai barang-barang unik yang di situ konsepnya seperti distro tapi barang-barangnya itu nggak sembarangan ya. Jadi yang buat unik di sini adalah di situ konsepnya ada kata-kata yang sangat Pekalongan banget di situ pemirsa. Nah, itu ada di Gudang Kaos Pekalongan pemirsa. Oke, untuk itu di episode figur kita kali ini sama-sama yuk kita berbincang-bincang nih. Kita udah sama-sama menunggu ya siapa kira-kira narasumber kita. Di sini kita di studio nih pemirsa sudah kedatangan satu narasumber yang akan menemani kita bincang-bincang nih. Ada Mas Teguh ya Mas ya. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah, Sehat ya sehat. Mas ya. Ini Mas Teguh ini subur sekali ya Mas ya. Iya, Sama subur. sama saya. Udah Siap, subur. siap, siap. Iya. Jadi pemirsa buat informasi aja Mas Teguh ini adalah empunya gudang kaos ya Mas Teguh ya. Iya, gudang kaos sendiri di situ menjual barang-barang yang Pekalongan banget ya Mas ya. Iya, lebih ke ciri khas merchandise khas Pekalongan. Khas Pekalongan Mas ya. Iya, dah. Berhubungan dengan tema kita nih pada episode kali ini nih pemirsa, tema kita yaitu menumbuhkan rasa bangga menjadi wong Pekalongan nih Mas. Oke. Iya, jadi dengan adanya barang-barang yang unik tadi yang dijual di situ di mana ada tulisan-tulisan khas Pekalongan tuh dialek Pekalongan tuh kan Pekalongan banget ya Mas ya. Ya. Kita di situ bisa memperkenalkan apa sih itu Pekalongan gitu. Maka dari itu tema figur kali ini menumbuhkan rasa bangga nih menjadi warga Pekalongan gitu Mas. Siap. Mungkin Mas Teguh bisa cerita sedikit nih tentang gudang kaos ini. Gimana sih kok bisa akhirnya ada gudang kaos gitu Mas? Kalau kita bicara akhirnya ada gudang kaos sih berawal memang saya basically orang desain. Kebetulan memang saya suka hal-hal yang berbau ngedesain kayak gitu. Kemudian dari kebiasaan dan hobi ngedesain pertama kali muncul sebenarnya kita udah main di kaos Vespa. Itu sebelum ada gudang kaos ini gitu ya. Cuman karena kaos Vespa itu dari event to event, jadi nggak perlu ada galeri gitu. Terus setelah berjalannya waktu, kemudian konsep ini sebenarnya udah lama. Di saat saya waktu itu masih sekolah gitu ya, masih kuliah, itu saya punya berangan-angan gitu. Memang saya punya angan-angan. Cuman memang mungkin ketemunya ide itu bisa terrealisasi mungkin memang kemarin-kemarin seperti itu. Ini menarik sekali nih pemirsa tentang ide ya. Nggak banyak orang yang kepikiran untuk mengangkat tema Pekalongan banget gitu ya. Nah, ini akan kita ulik lagi nanti lebih dalam. Kita bincang-bincang lagi bersama Mas Teguh di segmen 2 figur. Tetap di figur. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya. WPI TV brings the world into you.
Iya pemirsa YPI TV kembali lagi di Figur tentunya masih bersama saya Tommy Prasetya. Masih dengan di sini ada Mas Teguh. Kita akan bincang-bincang dengan Mas Teguh tentang gudang kaos nih pemirsa. Nah, Mas Teguh, Siap. mungkin bisa dijelaskan ya sama pemirsa, mungkin ada yang masih belum jelas. Sebenarnya gudang kaos itu tempat apa sih, Mas? Gudang kaos itu. Oke. Sebenarnya gudang kaos itu sebuah kayak factory outlet ya. Kayak sebuah galeri. Kami namakan galeri gudang kaos. Kenapa galeri? Karena di situ sebenarnya konsepnya bukan pure toko, tapi kita karena ini konsepnya sedikit lebih menekankan ke budaya lokal Pekalongan itu sendiri. Di situ kita sedikit banyak menjelaskan soal budaya Pekalongan. Jadi bukan cuman kata-katanya saja yang kita aplikasikan ke desain kaos atau ke mug atau topi atau beberapa produk lainnya, tapi lebih ke pengenalan secara dalam tentang Pekalongan. Di situ kalau tadi waktu main ke galeri, waktu pertama kali masuk kiri dinding itu adalah ada peta kuno. Oh iya. Peta kuno khas Pekalongan tahun 1918. Itu peta di mana waktu itu Belanda yang ngeplot itu Pekalongan. Di situ kita bisa banyak melihat lokasi-lokasi yang mungkin nama ejakannya itu masih Belanda banget kayak gitu. Kemudian sungai-sungai Pekalongan yang waktu itu masih bagus dengan alur. Kalau kita baca di sejarah itu bentuknya petruk dan itu masih kelihatan kayak gitu. Kemudian kenapa kita munculkan becak khas Pekalongan juga sebenarnya untuk mengedukasi juga, bukan cuma orang Pekalongannya saja, tapi tamu-tamu yang dari luar kota gitu yang mau belanja, yang mau belanja sekalian sedikit belajar tentang sejarah Pekalongan itu sendiri. Iya, berarti itu bukan cuma sekedar toko gitu ya Mas, Iya. tapi di situ juga kita disuguhkan dengan sejarah, Yes. dengan budaya, khususnya tentang Pekalongan itu sendiri Mas ya, Betul. mengangkat tema Pekalongan. Nah, kita bicara sedikit nih tentang latar belakang berdirinya nih gudang kaos nih Mas. Sejak kapan sebenarnya Mas gudang kaos ini? Kalau kita bicara galeri itu muncul di permukaan itu bulan Juni Juni 2013. 2013 tahun lalu ya Mas ya? Masih terbilang baru, belum ada setahun. Cuman memang kalau kita bicara main produknya, memang kita sebelum itu kita udah bermain. Cuman memang bukan kaos khas, bukan mengerucut ke kaos budaya lokal Pekalongannya gitu. Cuman memang karena kita udah gatel gitu ya, pingin ada sesuatu something selain oleh-oleh. Kalau kita bicara oleh-oleh Pekalongan banyak banget, termasuk di dalamnya batik ya. Memang kita sedikit memberikan warna baru, ada something gitu, ada sesuatu oleh-oleh khas Pekalongan selain batik. Itu merchandise khas Pekalongan yang dalamnya memang kita kental banget dengan all about of Pekalongan. Jadi apapun yang ada di Pekalongan insya Allah akan kita angkat. Seperti itu. Di merchandise termasuk dalamnya kaos segala macam. Berarti gudang kaos ini juga buat oleh-oleh Mas ya? Iya. Jadi nggak mungkin kebanyakan orang kan taunya Pekalongan cuma batik gitu ya Mas ya? Betul. Dan ini kita Mas Teguh di sini punya konsep untuk mengangkat tema Pekalongan tapi yang nggak cuma sekedar batik gitu Yes, Mas ya? betul. Baik sekali. Nah, ini tadi kita juga udah segmen 1 udah sempat bahas sedikit nih tentang idenya nih Mas. Ini unik sekali gitu loh. Gimana nih Mas kok bisa dapat inspirasi pencerahan kayak gini? Gini, kalau kita bicara ide itu, saya yakin semua orang mungkin memiliki ide itu gitu. Tidak kecuali konsep mengangkat kaos khas Pekalongan. Saya yakin teman-teman Pekalongan, anak-anak Pekalongan pun mungkin seide dengan saya. Cuman yang menjadi kendala menurut saya gitu, ide hanya menjadi sebuah ide kalau nggak direalisasikan. Merealisasikan itu yang nggak mudah, karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan. Misalnya gitu, kita bikin warung, ya
terlepas dari konsep kita, Iya, contoh kita bikin warung dan warung itu enak, tiba-tiba kita males, ya kita nggak bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan. Begitu juga dengan ini, apalagi ini bisnis kreatif ya. Bisnis kreatif itu benar-benar ide itu harus selalu fresh, dimana kita harus memunculkan ide-ide baru, olahan baru biar orang-orang yang memantau, melihat dan mungkin konsumen yang sering beli gitu tuh nggak bosen kayak gitu. Nah, tingkat kesulitan bisnis kreatif adalah di situ, di mana kita harus mempertahankan ide kreatif itu biar selalu fresh. Nah, itu mungkin apa ya, saya bilang lebih tanggung jawab besar. Apalagi ini kita memang misi kita pingin mengangkat budaya lokal biar dikenal di masyarakat luas. Bukan cuma batiknya saja, tapi semua budayanya. Memang medianya dalam hal ini kami kaos dan Mercedes lainnya, seperti itu. Nah, tadi Mas Teguh sendiri juga udah bilang ya, kebanyakan orang-orang punya ide itu ada pastinya. Nah, apa sih yang memantapkan tekadnya Mas Teguh ini buat akhirnya oke, saya jalanin ini gitu, Mas? Saya kalau orang Jawa bilang itu greget bisu. Ih, kok gak eneng gitu, koraono kan cara ya, koraono. Jadi memang saya ini lebih pingin mewujudkan biar ada salah satu dari anak daerah yang berkarya mengangkat budayanya sendiri, termasuk di dalam nanti kita lihat contoh-contoh yang salah satu pengenalan desain kaos yang berhubungan dengan budaya. Nanti kita bisa lihat dari situlah saya itu menginginkan munculnya produk ini itu karena masa sih Pekalongan nggak ada gitu. Masa sih Pekalongan nggak ada gitu. Saya yakin orang Pekalongan itu orang kreatif. Kalau kita bicara sejarah, orang Pekalongan itu salah satu orang yang sangat kreatif waktu itu. Terbukti perdagangan bebas waktu zaman dulu itu salah satu bukti ininya dulu tuh pasar Senteling, kalau kita bisa tahu sekarang Mejarsari itu menjadi satu pusat perdagangan loh. Kalau kita bicara sejarah lah itu di salah satu produk kaos kita juga ada mengangkat tradisional market Pekalongan. Di situ semua pasar kita tulis, pasar Banyu Urip, pasar Anyar, pasar Banjarsari, pasar Grogolan. Itu sebenarnya lebih ke pengenalan aja ke masyarakat yang mungkin udah lupa atau mungkin orang Pekalongan yang udah lama gak di Pekalongan. Nah itu kan something ya, sesuatu banget. Dulu, iya ampun ada pasar gitu, mengangkat historis lagi. Kembali lagi memori. ke edukasinya tadi ya, Mas, nggak cuma sekedar istilahnya itu kasarnya tuh nggak sekedar bisnis gitu ya, Mas, tetap ada. Ada satu message, ada satu pesan di mana Pekalongan itu kayakan budaya. Cuman yaitu dia harus kita olah bareng-bareng dan harus bergandengan tangan. Nah, ini kemudian kita bicara bagaimana nih Mas untuk mewujudkan itu semua setelah Mas Teguh akhirnya mantep ingin buat itu kemudian apa aja sih yang mungkin menjadi cerita yang menarik ketika Mas Teguh membangun gudang kaos ini, Mas, gitu, dengan segala konsepnya yang menarik, dengan hal-halnya yang asik di situ, bagaimana nih, Mas? Tantangan terbesar kita memunculkan ini adalah ide. Ide. Di saat itu saya mulai mengonsep dan kalau bahasa Jawa itu nyelengi ide gitu. Karena di saat kemunculan kita langsung serentak 24 apa 30 desain itu secara bersamaan. Jadi di saat itu customer atau teman-teman di saat main itu banyak pilihan dengan kata-kata. Nah, tantangan terbesar adalah ide itu sendiri, di mana kita menemukan ide dengan cara riset, dengan cara ngobrol sama banyak orang, dengan bahasa kalongannya banget gitu. Nah. Kemudian ide-ide itu kami catat dan kami olah sebagai desain. Itu buat ide-ide desain-desainnya tadi ya, Mas, yang diimplementasikan di beberapanya tadi. Kemudian menarik nih, Mas, mengenai tanggapan dari masyarakat sendiri gitu. Setelah kehadiran gudang kaos sendiri, kemudian gimana sih respon masyarakat terhadap adanya gudang kaos ini gitu loh, Mas? Oke. Mungkin kalau pertanyaan itu ditujukan saya mungkin jawabannya juga kurang objektif ya. Karena saya juga nggak punya ranking gimana tanggapan masyarakat Pekalongan tentang gudang kaos. Tapi pada dasarnya just do it. Saya hanya mendesain, saya punya ide,
saya ingin mengangkat budaya lokal dan terserah masyarakat Pekalongan atau masyarakat di luar Pekalongan yang menilainya. Tapi sejauh ini teman-teman yang terutama teman-teman Pekalongan yang udah lama hidup di perantauan itu sangat appreciate banget, sangat benar-benar nah ini loh yang aku tunggu mas ya. Sering kita milis terus Facebook kayak gitu tuh dia karena kita juga online juga jadi mereka nggak perlu pulang ke Pekalongan terus ke galeri tapi dia ngelihat di website kami mereka browsing dia milih kode terus minta kirim itu banyak juga mulai dari Batam kemudian Ujung Pandang, orang-orang Pekalongan juga, cuman dia merantau di sana yang jarang pulang kayak gitu. Dia dengan adanya kata-kata yang kita angkat misalnya kotomono gitu ya. Kalau ada salah satu kaos kita do you know kotomono itu bukan bahasa Jepang, Bray. Itu bahasa Pekalongan yang artinya umpamanya. Itu tuh mereka di memori teman-teman yang mungkin udah lama nggak perlu gila. Lama banget gue nggak ngomong kotomono kayak gitu. Yang ya cerita-cerita seperti itu yang sering kita bahas di Facebook itu seperti itu. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin masyarakat Pekalongan yang jauh dari Pekalongan yang benar-benar menanti beberapa desain ide-ide desain kami sebenarnya seperti itu. Nah kemudian nih kita bicara sedikit ya tentang pemerintah nih mas, karena kita tahu sendiri bahwa Gudang Kaos ini mengangkat kota Pekalongannya, sejarahnya, budaya lokal kota Pekalongan. Otomatis itu tidak jauh dari kota Pekalongan itu sendiri gitu kan. Nah pemerintah gimana menanggapi hal ini mas? Support dari pemerintah seperti apa begitu mungkin? Sebelum kami melaunching Gudang Kaos ke permukaan, ke masyarakat, kami mencoba setelah produk jadi, sebelum kita launching ke masyarakat, kami sowan ke Pak Wali, kemudian ke Pak Wawa, kemudian ke Ibu Wali. Di sana kami mengenalkan, Bu, ini kami anak daerah yang peka dengan Pekalongan kota yang kita cintai ini, memunculkan sebuah produk, ini contohnya. Dan alhamdulillah saya juga kaget tanggapannya Pak Wali waktu itu, dia dukung 1000% soal produk ini. Dan dari penangkapannya Pak Wali juga ternyata kita dilibatkan dalam acara tahunan di Pekan Batik Internasional juga. Alhamdulillah waktu bulan apa itu November ya. Itu kita dilibatkan di situ juga dan memang ini tanggapan dari Pak Wali, Bu Wali dan Pak Wawa alhamdulillah sangat bagus, sangat mendukung soal produk budaya lokal. Wow, itu pemirsa keren banget cerita tadi dari Mas Teguh ya yang sangat inspirasi. Jadi Mas Teguh ini asli Pekalongan Mas? Asli Pekalongan. Asli Pekalongan ya. Ceplok lah Pekalongan. Wong Pekalongan ini dewe gitu aja. Iya, betul. Ya baik pemirsa, jangan kemana tetap di Figur. Setelah ini kita akan bincang-bincang lagi nih sama Mas Teguh. Tetap di Figur pemirsa. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV Timik wp.it.id. WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. It's happening soon. Its center's been blowing in my direction. To me it is new. To me it is new. And it's not gonna change for anybody. And it's gonna be our last memory. And it's living on and on to you.
eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Masih di Figur pemirsa WPI TV, tentunya masih bersama narasumber kita, ada Mas Teguh Empunya Gudang Kaos. Nah, mungkin pemirsa bisa lihat ya di studio kita udah ada beberapa barang-barang yang menarik ya. Atau mungkin pemirsa penasaran nih, ini dari tadi kayaknya narasumbernya sama presenternya kok kelihatan ganteng gitu ya. Kayaknya kok apa, Narsis ada banget apa, sih. narsis banget. Nah, yang buat kita keren tuh apa tuh? Ini nih kaosnya. Oh, Ini. yes, Pekalongan iya. banget ya nggak Mas? Kopi tahlil. Kopi tahlil. Orang Pekalongan nggak minum kopi tahlil, bukan orang Pekalongan namanya Mas ya. Kalau ini sini Mas Teguh Mas. Saya mengangkat kebetulan saya mengangkat sejarah Pekalongan. Sejarah Pekalongan. Monumen peristiwa 3 Oktober. Iya, 3 Oktober. Itu kalau kita tahu sejarahnya sangat-sangat menarik. Iya. Kenapa saya ciptakan ini? Karena ini bagian dari sejarah Pekalongan. Kalau kita pengen tahu mengangkat sejarah apapun yang ada di Pekalongan, ikut komunitasnya. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Pecinta budaya lokal Pekalongan ada. Iya. Nah, kalau misalkan itu nanti gabung aja rame-rame, kita belajar bareng. Nanti soal itu peristiwa 3 Oktober, kemudian soal bangunan-bangunan bersejarah di Pekalongan, menarik sekali. Nah, pemirsa mungkin bisa dilihat juga ya. Jadi di sini produknya tuh nggak melulu kaos itu Mas ya. Jadi ada mug di sini bertuliskan I love batik Pekalongan ya Mas ya, Iya, tentunya produk batik Pekalongan yang terkenal di ternyata itu di seluruh dunia. Iya, betul. Kemudian di sini ada kopi tahlil juga sama Iya. seperti baju saya, kemudian ada topi, ada juga Teplek. teplek nih Mas ya. Teplek itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya sandal ya Mas ya. Kalau bahasa Pekalongan itu teplek gitu Mas Teplek. ya. Ini teplek kiwo karo teplek tengen. Karo teplek tengen. Kemudian ada kaos tentunya di sini. Kemudian mungkin ada barang-barang lain Mas. Sebenarnya ada cemilan khas Pekalongan. Iya. Kami lupa bawa. Di situ kita benar-benar mengangkat cemilan lokal yang kadang mungkin kita bisa rasain waktu kita zaman kecil, kayak misalnya lanta. Iya. Itu lanta itu singkong dikeringkan gitu. Kemudian ada capret, ada adas yang memang khas Pekalongan sih. Itu juga ada di gudang kaos Ada, ya, Mas, ada, ya? ada. Pokoknya all about Pekalongan Iya, semua kita yang ada angkat. di Pekalongan. Ada di gudang kaos maksud saya. Iya, ada. Iya. Kemudian ini yang menjadi satu hal yang sangat menarik dari tadi ini ide-ide tentang tulisan-tulisan yang ada di kaos-kaos. Ada mungkin di sini ada teplek kiwo, teplek tengen, ada tulisan-tulisan tentang monumen. Itu idenya tuh dari mana aja tuh Mas? Kok bisa sampai gini? Kalau kita bicara ide itu mengalir sih. Ngalir ya? Mengalir. Kita nggak bisa, saya pribadi nggak bisa memaksakan diri itu, aduh harus muncul, enggak. Jadi benar-benar Suatu ketika dapat inspirasi gitu iya. Mas ya? Dan memang sebenarnya gampang-gampang mudah kalau kita peka soal apa yang ada di Pekalongan. Kita pikir segala sesuatu yang kecil pun bisa jadi. Bisa diangkat ya Mas? Iya, ya? kita angkat. Banyak contoh yang kita bisa angkat dari apa yang ada di Pekalongan ke dalam bentuk media kaos dan merchandise lainnya. Kalau misalkan nih Mas, andainya nih saya pikir kalau misalkan kita para pemirsa mungkin di rumah yang mau, oh ya saya Kak punya ide, ada kata-kata ini mungkin kalau mau diimplementasikan di produk yang gudang kaos gitu mungkin Mas? Bisa. Selama ide itu sifatnya netral, selama ide itu memang mengangkat budaya lokal Pekalongan, tidak berbau sara, itu masukan buat kami untuk bisa kita produksi massal dan kita perkenalkan ke masyarakat luas, bisa. Berarti ya ini juga mungkin menjadi wadah ya buat mungkin pemirsa-pemirsa yang kreatif mungkin di rumah yang punya ide-ide gila tentang Pekalongan mungkin Betul. Mas ya bisa diimplementasikan melalui kerjasama dengan gudang kaos ya Mas ya? Bisa. Intinya kan juga sebenarnya untuk mengangkat kota kita tercinta Ya, kan intinya ya Mas ya? itu. Intinya memang kita menciptakan merchandise khas Pekalongan itu memang intinya kita ingin mengangkat budaya lokal Pekalongan ke permukaan,
ke seluruh masyarakat, nggak cuma Pekalongan. Orang luar Pekalongan yang main ke Pekalongan terus dia beli produknya, itu salah satu jihad ya, salah satu jihad kita. Oh, Pekalongan tuh ada ini, oh Pekalongan tuh ada ini kayak gitu. Seperti itu. Iya, nah mungkin bisa dilihatin nih Mas kaos-kaosnya. Oke. Kelihatannya keren-keren nih. Oke, Ada- mungkin seperti- biasa nggak ingin tahu. Iya. Ada apa aja? Nah, yang tadi saya cerita itu adalah ini dia di Yuno Kotomono. Jadi kalau orang luar Pekalongan juga what is Kotomono gitu Iya. kan. Itu dia umpamanya gitu. Umpamanya. Kalau kita dibahasakan ke dalam sebuah dialog, Kotomono keo nyongge Pak Iya. Mrono Kotomono. Nah, misal Itu Pekalongan ya, banget ya, Mas, umpamanya gitu. Kemudian kita mengangkat sebuah budaya atau satu bangunan, salah satunya kan kayak ini kita ngangkat monumen 3 Oktober yang di depan masjid ya. Oh iya. Itu kemudian kita ngangkat Maple yang 0 point. Ini Zero sih point, 0 iya. point ini saya nggak berani mempertanggungjawabkan ini titik nol Jawa atau iya. segala macam, enggak. Memang belum banyak yang banyak versi yang membahas soal titik nol ini, tapi di sini coba kami angkat bahwa di Pekalongan ada titik nol itu berdiri di tahun 1808. Nah, dari sini juga ada secuil sejarah. Oh, kalaupun misalkan masyarakat di luar Pekalongan, oh ada ya di mana, kita bisa ajak main ke sana gitu. Walaupun yang kami sayangkan tempatnya belum diolah secara cantik dan kayaknya itu sebuah tugu biasa saja. Kecil aja gitu, Kecil Mas, dan di itu tuh Citayu itu, Mas, ya? bukan apa-apa. Nah, sebenarnya kita harus bergandengan tangan. Kita sebagai orang kreatif bisa mengangkat ini, tapi mungkin kalau bisa Pemkot atau pemerintah bisa mengolah mempropagandakan ini sebagai salah satu wisata, kayaknya akan jauh lebih menarik. Iya. Seperti itu. Karena itu hal yang cukup menarik sekali Mas. Iya. ya? Kemudian ada lagi Ada itu lagi nih, Mas. ini sih lebih ke kata-kata ya. Kota batik di Pekalongan, orangnya menarik dan menawan. Jadi ini sedikit menarsiskan diri Menarsiskan diri orang Dan kita Pekalongan. harus seperti itu kalau ingin terkenal. Iya, kita harus pede Mas. Iya, ya? kita harus Jadi pede. orang Pekalongan tuh harus bangga Iya. dengan Pekalongan. Orangnya menarik dan menawan. Nah, Nah, ini versi yang warna oh iya, hitam, monumen ya, Mas. monumen juga. Yang sama punya Mas Teguh. Iya. Kemudian ada Ini, Mas. lagi kami bantu. Nah, ini ikon Pekalongan, ini idenya sangat-sangat prosesnya lumayan cukup lama. Bisa saya pegang? Yuk. Oke. Sip. Ini kebetulan versi yang perempuan, sekengan. Jadi di tempat kami untuk kode kaos itu sedikit unik. Ya. Kode W adalah kode wedok. Oh, gitu. Ya, Iya. kode W ada kode wedok. Kode Cili Epo itu adalah S di tempat Ukuran kami. S itu Ukuran Cili Epo S. gitu, Mas, Jadi ya? kalau Cili Epo itu S, kemudian W itu- W itu ukuran wedok, Wedok. M-nya itu cili, L-nya itu sedang, XL-nya gede, XXL gede nepo. Gede nepo. Ya, gitu, Mas, ya? kode W adalah kode wedok, kode L adalah kode Oh lanang. iya, di sini ada L ya. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke topik konsep ini Pekalongan. Ini ceritanya memang sedikit mengangkat apa yang ada di Pekalongan, termasuk di dalamnya ada monumen, terus ada museum batik, Museum batik. terus ada makanan khas Megononya, ada canting sebagai alat pembatik, becak Pekalongan tidak lupa kami cantumkan, kopi tahlil, soto tauto, bruk loji yang mempunyai sejarah, salah satu sejarah bruk kita yang tertua, dan salah satu ini kita adalah Persib Pekalongan. Persib Pekalongan ya. Ya, Mas, kita angkat Tentu. semuanya di sini. Iya. Kalau tamu-tamu di luar Pekalongan biasanya minta penjelasan ini apa, ini Oh, apa, iya, ini iya, apa gitu. Dan mereka setelah tahu dia biasanya ambil seperti itu. Itu bisa buat kita ajang untuk mempromosikan Pekalongan juga Iya, ya Mas ya. iya, memang itu fungsi. Pingin kita seperti itu biar orang luar tahu di Pekalongan itu ada apa saja. Iya. Kalau kita bicara becak misalnya, becak Pekalongan beda dengan becak Beda ya, Mas, kota-kota lainnya. Lebih semok gitu ya, lebih seksi ya, lebih- kempongannya ya. Lebih berisi. Iya, lebih seksi. Seperti Kemudian itu. ini ada Nah, itu teplek tepak teplek telepong. yang tadi. Teplek tepak telepong itu kayak ketangkasan kayak ya, ketangkasan mainan dulu anak kecil tuh ya Mas ya. ketangkasan dalam hal mengolah kata-kata. Teplek tepat.
biasanya itu Ngepong. di kontes apa bukan di kontes kan ya dimainkan dengan intonasi yang cepat. Kita biasanya kan sebut tepek tepak tepong. Nah, nanti akhirnya ujungnya ngomongnya kayak gitu. Ya gitu juga kita nggak luput dari bidikan kita angkat. Setema dengan ini ada lagi sok pet sok dempet nggak kita bawa gitu ya, ada sok pet sok dempet, terus ada lagi ndek iwak pete gitu yang mungkin itu budaya yang mungkin waktu itu belum ada HP ya. Jadi mainannya memang seperti ini lebih menarik. Ini mungkin itu. lebih ke misi yang histori Iya, ya Mas. mengangkat Jadi, budaya yang karena terlupakan. mungkin kita juga lihat masyarakat sekarang udah banyak yang lupa Iya, dengan hal-hal yang betul. seperti ini ya Ya, Mas ya. anak-anak remaja juga Mas ini apa? Saya jelasin bla bla. Lu berarti lahirnya tahun muda lu nggak tahu kayak gitu. Iya. Seperti itu. Berasa tua banget gue berarti. Nah, masalahnya itu Mas, mungkin kita perlu generasi penerus yang bisa meneruskan itu sampai mungkin berapa puluh Iya, tahun ke dekade. depan ya Iya, Mas, harus jangan Harus putus. ya, Mas, jangan Jangan sampai putus. apalagi zaman sekarang tadi udah Mas Teguh bilang banyak yang nggak tahu itu apa, itu kan miris juga ya Mas. Iya, makanya. Itu salah satu siluet yang desain ini salah satu siluet museum batik Museum yang ada di Pekalongan. Kebanggaan kita ya. Ya, memang awalnya bicara sejarah itu bukan sebagai museum ya, sebagai Iya, kantor ya. kantor. Waktu itu kan residenan ya. Kalau kita bicara sejarah ya, cuman sekarang menjadi sebuah museum batik. Kita press, kita land. Kalau banyak orang tamu-tamu yang ambil ini, kesannya ini kayak konsep desain gedung putih. Ya kalau kita tahu gedung putih yang ada geluduknya gitu ya. Itu memang sedikit konsepnya siluetnya seperti itu. Tapi itu kalau di detail kita lihat ada tulisannya Museum Batik Museum Batik Pekalongan, tentunya kebanggaan kita ya Mas ya. gitu. Nah, kemudian nih saya melihat nih yang menarik nih Mas, di sini ada Megono Pak Ora asli Pekalongan nih, ini kayak brandingnya ya Mas. Oh iya, jadi Apa gini, nih, Mas? di gudang kaos tuh kayak nama tokonya saja. Di gudang kaos itu banyak branding kaos yang kita ciptakan. Salah satunya Megono Pak Ora asli Pekalongan itu branding kaos khas Pekalongan. Situ di samping itu juga ada branding lainnya. Jadi gudang kaos itu hanya sebuah rumahnya. Iya. Nah, kalau kita bicara merchandise khas Pekalongan, Megono Pak Ora ini brandingnya. Megono Pak Ora ini Mas. Betul. Ya. Jadi brandingnya itu Megono Pak Ora itu asli Megono Pekalongan. Pak Ora Mas ya. Ya, Keren. seperti itu. Oke Mas, nah kemudian nih kita bicara sedikit tentang bisnis nih Mas. Mungkin udah penasaran orang-orang, oke buka kayak gitu tuh. Kalau kita bicara dari sudut pandang bisnis ini seperti apa Mas? Oke, kalau kita bicara dari sudut pandang bisnis, kembali lagi dari misi pertama kami ini adalah jihad, di mana kami pingin mengangkat sebuah budaya lokal khas Pekalongan. Nggak mudah dan nggak gampang memang. Mengawali sesuatu yang belum ada menjadi ada dan yang ada dipertahankan itu tuh nggak gampang. Kalau kita bicara omset, memang ini lebih ke proyek idealis. Jadi disarankan kalau mau main kayak ginian harus punya pegangan yang lain dulu. Seperti itu. Jadi kalau bicara sekarang lebih ke gimana sih namanya jihad gini? Gimana sih yang namanya proyek idealis yang benar-benar lo suka nggak suka gue tetap bikin, kayak gitu. Karena ini adalah salah satu dedikasi kami untuk mengangkat kota tercinta kita. Karena kami bisanya ngedesain, ya kami dengan desain. Mungkin ada orang-orang mungkin yang lebih dengan bidangnya masing-masing, dan ayo kita bergandengan tangan mengangkat kota Pekalongan bersama-sama. Karena nggak bisa kalau kita hanya non sewu mengandalkan pemerintah saja, PR mereka masih banyak gitu loh. Makanya ayolah yang muda-muda nih, yang punya ngerasa duweni ya, yang ngerasa duweni Pekalongan, yuk apa yang bisa kita olah, kita bergandengan tangan, yuk kita majukan budaya lokal Pekalongan bersama-sama. Ya pemirsa, itu satu idealisme yang sangat positif dari Mas Teguh ya, yang tentunya patut nggak cuma kita dengarkan ya, tapi harus kita resapi dan kita sama-sama yuk bareng-bareng kita cintain kota kita ini ya Mas ya, kita angkat kota ini gitu. Nah, oke, jelas nih Mas. Untuk harapan kedepannya nih gimana nih buat gimana sih masyarakat Pekalongan dengan kecintaan terhadap budayanya, dengan hubungannya dengan adanya gudang kaos ini, gimana Mas harapan kedepannya? Terus terang saya punya cita-cita, impian ya, bisa dibilang impian gimana kita terbiasa melihat bule-bule itu naik beca di Pekalongan gitu ya. Gimana orang-orang bule itu jalan kaki dan banyak guide di Pekalongan.
Itu impian saya. Nah, gimana mereka bisa seperti itu? Ya harus banyak potensi-potensi yang bisa kita perkenalkan ke mereka. Nggak mungkin nggak harus bule lah. Mungkin terlalu muluk-muluk, tapi namanya mimpi kan nggak apa-apa. Mungkin wisatawan domestik, rombongan 10 orang tiba-tiba pengen tahu Brook Lodge itu gimana. Terus rombongan naik becak, terus bersama-sama ke tempat sejarah yang ada di Pekalongan. Kemudian rame-rame ke museum batik. Kemudian apapun yang ada di Pekalongan mereka pengen tahu kayak gitu. Nah, mungkin kami salah satu penggerak yang hanya bisa melalui media merchandise, kaos. Tapi minimal dari kaos ini tuh apa gitu. Ini tuh ini. Ada nggak di sini? Ada di sana. Ayo. Nah, itu salah satu jihad kami dan harapan kami untuk teman-teman dan masyarakat Pekalongan pada umumnya. Yuklah kita bergandengan tangan memajukan kota kita tercinta ini. Kita sama kok dengan Jogja, kita sama kok dengan Bali. Cuman belum banyak terolah saja. Belum banyak terolah saja potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita jual dalam tanda petik ya. Dijual dalam tanda petik, memperkenalkan ke mereka dan mereka mau dan benar-benar yuk ke Pekalongan aku mau lihat museum batik. Yuk ke Pekalongan aku pengen melihat produksi lemon yang dari tahun dulu tuh udah ada dan itu ada dan mungkin teman-teman di sini pun mungkin belum banyak yang tahu produksi itu masih tetap ada dan harganya cuma di bawah 5.000 plus botolnya. Ayolah main gitu. Masa kita kali cinta Pekalongan tapi nggak tahu apa yang ada di Pekalongan seperti itu. Terus kita salah satu bangunan bersejarah penjara Pekalongan itu juga bersejarah. Itu apa dulunya? Ayolah kita bareng-bareng. Dan yang saya heran dan yang saya gimana sih saya juga belum tahu sistem gimana caranya mempropaganda biar Pekalongan itu dikenal banyak orang dengan budayanya. Saya pernah jalan-jalan, saya sedikit cerita. Saya pernah jalan-jalan ke Jogja, muter ke tempat-tempat sejarah Jogja, naik becak, keliling, itu hanya 20.000. Kemana saja, ditungguin. Kita makan gudeg, ditungguin. Dan kita tuh risih banget, ya ampun tuh nanti argo nggak ya? Gitu kan. Ternyata setelah kita tanya, setelah kita pulang nyampe penginapan, berapa Pak? 20.000 saja. Itu semua. Bayangkan kalau di Pekalongan konsep itu diterapkan gitu. Kita yang memang nggak mudah, nggak seperti membalikkan sebelah tangan. Mengedukasi masyarakat, terutama kayak tukang becak, kumpulkan dari stasiun kemana saja, berapa angkanya. Taksi pun juga gitu, sama sebenarnya konsepnya sama, cuma kalau taksi adalah mobil gitu. Misalnya taksi keliling 20.000 gitu. Nah, keuntungan taksinya itu dari mana? Ya itu dari mengantarkan ke tempat-tempat wisata itu mungkin ada kerjasama seperti itu. Bisa lah. Kita namanya konsep desain itu berawal dari melihat, mencontoh dan memodifikasi. Ya, yang kita melihat dari kota-kota budaya yang udah jalan dulu lah, gak usah muluk-muluk dulu. Itu jalan baru kita memodifikasi apa yang perlu kita modifikasi. Seperti itu. Tiba-tiba mungkin kayak ada bis tingkat kayak Solo, kita kan bermimpi gitu kan. Tiba-tiba kita ngelihat banyak bule di bis, kita ngelihat kita pada motoin gitu. Gila, apa nggak bangga kita sebagai orang Pekalongan yang asli Pekalongan kayak gitu, melihat budaya kita dikenal banyak orang kayak gitu. Dan kayaknya sih tugas kita bersama-sama. Tugas kita semua ya tentunya bersama dengan pemirsa di rumah juga. Intinya kita sama-sama buat, pertama sih mungkin dari kita orang lokalnya sendiri untuk mencintai produk kita sendiri ya Mas, mencintai kota kita sendiri, baru setelah itu kita bisa bantu promosikan kota kita cinta gitu ya Mas ya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Teguh nih empunya gudang kaos, dan mungkin buat pemirsa yang penasaran dengan gudang kaos bisa langsung aja ya Mas ya datang ke main-main aja. Di mana Mas? Di Jalan Cokraminoto nomor 74 Landung Sari. Kalau dari arah perempatan
Kartini sebelum Pasar Grogolan, kiri jalan. Sebelum Pasar Grogolan kiri jalan tuh pemirsa. Jadi mungkin pemirsa juga yang mau tampang jadi keren kayak kita gini ya. Dan kita sambil keren juga kita sambil mencintai Iya, Pekalongan. belajar Sambil budaya di Di sana sana. kita belajar budaya karena di galerinya itu juga nggak cuma sekedar toko, tapi Iya. di sana juga ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari di sana. Ada histori, Iya. ada juga Sejarah becak. di situ Mas ya. Pokoknya di sana keren banget deh tempatnya. Dan nanti mungkin bisa langsung ketemu sama Mas Teguh ya Mas ya, bisa Insya bincang-bincang Allah. langsung ya Mas Siap. ya. Gitu. Ya pemirsa, akhirnya demikianlah talk show kita kali ini bersama Mas Teguh sebagai empunya gudang kaos dengan tema kita tentunya menumbuhkan rasa bangga terhadap kota kita tercinta, tentunya kota Pekalongan. Ya Mas Teguh, begini aja talk show kita. Terima kasih nih sebenarnya Sama-sama. sama waktunya. Mungkin semoga harapan kedepannya kita sama-sama berusaha ya Mas. Betul. Kita sama-sama berdoa supaya harapannya ke depan Pekalongan jadi lebih baik tentunya Mas ya. Kota Amin. kita tercinta. Amin. Baik pemirsa, akhirnya saya Tommy Prastio beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Kemudian jangan lupa terus saksikan Figur hanya di WPI TV di wpitv.stimik-wp.ac.id. Baik pemirsa, sampai jumpa. Terima kasih ya Mas ya. Sip.